Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Khususnya di bulan Ramadan ini ya, sudah memasuki hampir minggu ketiga ya. Insyaallah Ahad besok adalah sudah memasuki pekan ketiga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini masih lancar puasanya, masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kembali kita menghadirkan Ustadz Bendri Jaisyur Rahman yang tentunya dalam rangkaian serial kajian serial mengenai Ibu Tangguh. Dan kali ini, pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Ustadz adalah bagaimana menjadi ibu yang cerdas, bukan supermom. Ya, ini adalah rangkaian yang ketiga, di mana rangkaian pertama kita mempelajari sifat dasar ibu tangguh. Mungkin ibu-ibu masih ingat bagaimana seorang ibu harus mempunyai bekal sifat al-wadud yang kuat untuk memberikan kekuatan kepada anaknya, tapi juga kelemah lembutan. Jadi dua hal yang harus bersatu di dalam satu karakter ibu. Kemudian pada serial yang kedua kita juga sudah mempelajari bagaimana menjadi sosok ibu yang dirindukan, bagaimana caranya membuat anak selalu ingin pulang. Bukan karena rumahnya yang menyenangkan, tapi tentunya karena ada sosok ibu yang dirindukan di rumah, yang mempunyai tempat yang istimewa di hati anak-anaknya. Dan ibu tidak hanya memberikan makanan secara fisik, namun juga memberikan asupan gizi bagi jiwa, bagi putra-putri tercintanya. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, saya lihat juga Ustadz Bendri sudah siap, sedia. Ahlan wa sahlan Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami membacakan tilawah Quran dulu untuk menambah keberkahan tentunya pada acara siang hari ini. Saya persilahkan kepada Mbak Rara dan maaf sebentar ya, ini contekannya kenapa menghilang? Ya, saya persilakan kepada Mbak Rara dan Mbak Soraya untuk membacakan surah Toha ayat 36 sampai dengan 40. Tafadhol, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahil yakhudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum 'ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa, dan sungguh kami telah memberi kepadamu nikmat pada kesempatan yang lain sebelum ini, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah dia Musa dalam peti, kemudian hanyutkanlah ia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku, dan engkau akan diasuh di bawah pengawasanku. Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar. Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair kepada Mbak Rara dan Mbak Soraya yang sudah melafazkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dengan demikian merdu. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh Mbak Rara dan diterjemahkan oleh Mbak Soraya bisa membawa keberkahan baik bagi kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, sama-sama mendapatkan pahala kebaikannya. Dan tentunya insya Allah kita juga berharap kepada Allah agar acara pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita-kita, terutama para ibu yang punya pasukan kecil di rumahnya ya, baik yang kecil maupun yang besar ya. Tentunya anak itu nggak ada batasan umurnya, tentunya baik yang anaknya masih kecil-kecil maupun anak yang sudah beranjak dewasa, beranjak remaja, tentunya perlu juga belajar untuk bagaimana menjadi ibu yang cerdas. Dan tanpa berpanjang kata lagi, saya persilahkan kepada Ustadz Bendri Jaisyur Rahman untuk memulai tausiahnya pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Mohon maaf suaranya sebenarnya belum. Baik. Jazakillah khair. Sudah masuk suaranya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Ya, akhwatul muslimah, a'azakumullahu jami'an. Ibu-ibu khususnya majelis taklim dari Sekolah Azhari Islamic School yang hadir di kesempatan siang hari ini di bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan. Kita berkumpul kembali untuk belajar bersama, khususnya bagaimana
menjalankan peran kita sebagai seorang ibu yang tentu mengalami banyak lika-liku, khususnya bagaimana kita menjaga agar tetap konsisten, menjaga agar kita tidak berpindah dari peran utama kita sebagai al-wadud yang memberikan pengaruh bagi jiwa anak-anak kita agar merasa nyaman dan betah berada di rumah. Di kesempatan di siang hari ini ya kita berusaha untuk kembali ya memahami bagaimana hakikat dari konsep dasar dalam Islam mengenai pengasuh anak-anak kita, di mana konsep dasar ini membuat kita bisa membuat sebuah perencana yang akan membuat kita lebih memiliki kemampuan untuk mengelola ya, anak-anak kita secara maksimal, di mana seorang ibu dengan berbagai macam amanah ya yang dimilikinya, terutama amanah sebagai pengasuh bagi anak-anaknya, harus memiliki strategi yang tepat, terutama bagaimana agar bisa menjadi sosok ibu yang khususnya mengantisipasi tantangan zaman. Sebab tantangan zaman, tantangan yang tidak bisa kita katakanlah tidak bisa kita kendalikan. Ya, perjalanan waktu setiap zaman akan selalu berubah. Kondisi yang ada di masyarakat itu selalu kita lihat ya akan terjadi banyak perubahan. Yang bisa kita sikapi adalah bagaimana kita memanage agar kita bisa menjaga anak-anak kita agar bisa mengatasi kesulitan yang ada di luar. Artinya salah satu tuntutan bagi seorang ibu adalah bagaimana menjadi ibu yang cerdas, ibu yang pintar, karena dengan cerdas dan pintarnya ibu dia bisa mengantisipasi dampak pengaruh apa yang ada di luar. Bukan sekedar ibu yang perkasa atau ibu yang super. Karena ibu yang perkasa atau super yang hanya mengandalkan tenaga, mengandalkan semangat, bisa jadi malah mengalami desperate atau putus asa ketika ya semangat menggebu-gebu ini karena tidak pakai strategi dan pola yang benar akan membuat lelah ya, karena kita manusia diciptakan oleh Allah tentu memiliki yang namanya sifat lelah. Makanya dalam konsepnya ya sebagaimana juga berdakwah secara umum harus pakai strategi bukan sekedar modal semangat, demikian juga mengasuh anak pun harus pakai strategi. Sebab lelahnya seorang ibu dampaknya lebih fatal lagi, bisa berujung kepada ya masuknya setan untuk menghembuskan sikap putus atau sifat putus asa. Dan kalau ibu sudah putus asa, maka sampai kepada yang berita-berita yang mengerikan yang kita lihat misalnya di sosial media, seorang ibu yang akhirnya menzolimi anaknya sendiri alami karena tidak bisa menguasai dirinya sampai akhirnya dia melakukan hal yang di luar nalarnya. Itulah kenapa bagaimana kita harus disebut sebagai tanah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 223, nisa ukum harthul lakum. Istri-istrimu wanita yang kau nikahi ibarat tanah ladang, harthun. Jadi peran wanita itu identik dengan tanah. Saat menjadi istri sebut harthun, saat menjadi ibu sebut baladun, sama-sama tanah. Kalau tanah itu baik, seperti yang kita pahami akan keluar tanaman-tanaman yang baik. Maka kondisi mental seorang ibu dalam hal ini sangat menentukan kondisi kebatinan. Itulah mengapa seorang ibu yang memahami tentang bahwa dirinya harus mampu memanage supaya dirinya tidak sampai kepada hal-hal yang menekan mental dirinya, itu harus menjadi prioritas pertama. Prioritas pertama ini akan memberikan pengaruh karena ibu yang masih bisa tersenyum, masih bisa mengontrol desibel suara, masih bisa ya dalam hal ini berkata-kata yang positif, bahasa tubuhnya menyenangkan, maka pengaruh bagi jiwa anak itu sangatlah tinggi. Kalau anak-anak itu masih di bawah usia 7 tahun disebut fase tufula sogiroh, maka ibu berperan penting dalam memberikan ya kekuatan emosi bagi si anak. Bagi anak-anak yang sudah beranjak remaja,
ibu yang tenang, seperti yang ibu yang nyaman dan happy menjadi magnet membuat anak pulang. Itulah kenapa di dalam hal ini kata kunci yang pertama sebagai smart mom adalah bukanlah anak dulu yang menjadi prioritas kita, tapi diri kita. Dan ini sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Allah di dalam surat ya At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini seolah-olah mengingatkan bahwa sebelum engkau menjaga keluargamu, kalau engkau sebagai seorang ibu berarti menjaga anakmu misalnya dari api neraka, jaga dirimu dulu. Di antaranya adalah memperhatikan bahwa diri kita lah objek yang harus kita berikan. Sehingga memahami bahwa kita butuh yang namanya ketenangan, butuh namanya kenyamanan, maka kita pun harus melakukan upaya mentreatment diri. Mentreatment diri agar bisa melewati masa-masa yang melelahkan itu. Apa sih umumnya membuat seorang ibu lelah? Dalam hal ini, yang membuat ibu lelah itu biasanya adalah karena waktu yang tidak berdinamis. Ya, manusia memiliki sifat jumud dan itulah membuat Rasulullah bersabda sa'atan, hidup itu dinamis. Seorang ibu harus mampu memanage supaya hidupnya itu menjadi dinamis. Karena dinamis itu membuat dia memiliki kesempatan untuk menjaga agar selalu memiliki positive feeling. Positive feeling ini akan berujung pada positive thinking. Di antara yang diajarkan agar ibu memiliki positif dinamis, maka kecerdasan seorang ibu adalah kecerdasan membagi waktu. Disinilah seorang ibu tidak hanya mengandalkan supernya dari pagi bangun tidur mengerjakan semua tugas, tapi yang ada adalah sampai satu titik dia ambruk, dan ambruknya itu bisa jadi karena kelelahan yang dia rasakan. Maka diantaranya adalah ibu memanage dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar ibu. Diantaranya adalah membagi menjadi 4 waktu yang menjadi hak ibu. Saya nggak tahu apa sudah sampaikan di sesi sebelumnya, tapi kita review dan mengulang saja. 4 waktu yang ibu bisa perbaiki adalah 1, me time, bahwa seorang ibu butuh menyendiri untuk menyerap energi positif, dan sebaik-baiknya me time itu adalah spiritual time. Ya, me time bukan walaupun boleh lah me time sesekali nonton drama Korea, sesekali nontonnya mungkin belanja, boleh saja. Tapi me time terbaik itu adalah spiritual time. Ya, kalau me time dibawa belanja ke mall, pulang mall biasanya stres lagi gitu. Karena baru sadar uang habis di tabungan. Jadi kadang itu yang bikin tekanan mental. Seorang ibu memiliki me time silahkan, dan itu manajemen waktunya bisa kita bikin planning agenda itu dalam sebulan. Yang kedua adalah couple time. Couple time adalah salah satunya kita mensiasati agar tidak sendiri. Kalau couple time ini kita siasati dengan cara apa? Dengan mencari celah waktu untuk berdua dengan pasangan di luar waktu keintiman berhubungan, seperti jima, bukan itu. Seperti memanfaatkan waktu, misalnya jalan berdua nemenin, misalnya ada agenda keluarga, ada agenda kantor. Itu couple time yang membuat kita pun merasa dapat support, tidak sendirian. Yang ketiga adalah yang disebut family time. Family time adalah apa yang membuat seorang ibu memiliki hal yang membuat dirinya berharga. Di antara harta berharga bagi ibu adalah keluarga. Makanya salah satunya supporting waktu bersama keluarga itu adalah salah satu yang membuat ibu merasa bahagia. Dan yang keempat apa yang disebut social time. Hadirnya kita kayak kajian saat ini atau pertemuan-pertemuan reunian itu adalah mensiasati supaya kita juga memiliki yang namanya emosi yang positif. Nah, emosi yang positif ini adalah kata kunci pertama, bahwa strategi pertama seorang ibu menjadi ibu yang smart adalah menjaga emosinya. Makanya sebagian besar ibu-ibu yang mengalami single parent mengalami guncangan yang membuat pengasuhan itu menjadi terhambat, karena guncangan pertama single parent itu adalah ketika dia masih membawa beban dari pernikahan sebelumnya.
Bisa jadi karena dia belum move on atas pernikahan yang kandas kalau dia bercerai, atau bisa jadi dia masih merasakan yang namanya ya kehilangan dari suaminya. Dalam kondisi seperti ini, seorang ibu boleh melakukan treatment pertama untuk misalnya melakukan upaya yang namanya memperbaiki emosinya dulu sebagai upaya yang dibolehkan. Dan itu sah-sah saja kalau ibu dalam upaya ketika dia merasakan terluka, tersakiti, ya, maka dia boleh untuk sementara ya dia misalnya melakukan healing ya, sehingga anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk sementara diamanahkan ke orang lain. Ya, ada sebagian ahli menyebutkan di antara hikmah kenapa baginda Nabi di awal pengasuhan itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, dan itu mungkin jadi pertanyaan sebagian orang, kok bisa Bunda Aminah kok malah nyerahin ke orang lain? Apakah Bunda Aminah sibuk banget? Enggak. Apakah Bunda Aminah seorang wanita karir? Enggak. Atau Bunda Aminah enggak punya susu? Tidak. Banyak jawaban akan hal ini. Di antara jawaban yang harus kita pahami bahwa saat Bunda Aminah diamanahkan bayi itu seorang manusia mulia Nabi Muhammad, maka kebutuhan anak di umur ini apalagi di masa-masa awal adalah ketenangan emosi. Dan ketenangan emosi ini ya hanya mungkin dilakukan kalau seorang ibu menyusui dapat support dari seorang suami. Makanya hal ini yang membuat dalam hal ini menyusuinya Nabi Muhammad diamanahkan kepada Halimah, karena Halimah seorang ibu yang mendapatkan support suami yaitu Al-Haris bin Al-Buzza As-Sa'di. Ya, sementara Bunda Aminah mungkin dalam hal ini saya menduga pada saat beliau menyusui pastinya seorang wanita kehilangan suami pasti mengalami yang namanya guncangan emosi, dan itu tidak baik dalam hal ini untuk tumbuh kembang anak pada saat disusui. Itu salah satu jawaban pertama, dan jawaban yang lebih tepat menurut sebagian ahli adalah yang kedua. Alasan kenapa disusui karena memang bahasa Arab di kota Makkah rusak, sehingga menyelamatkan isi kepala anak itu harus disarankan ya menyusui di kampung, di mana kampung bahasa masih fusah, dan itu dimiliki oleh kampung yang dimiliki oleh Halimah dan suaminya itu Al-Harith. Sementara kota Mekah itu bahasanya rusak. Jadi banyak jawaban tentang hal ini, tapi di antara jawaban yang bisa kita simpulkan bahwa memang kondisi seorang ibu sangat menentukan. Ya. Sehingga kenapa kita meminta diri supaya menjadi smart mom, agar kita tahu mana yang sejatinya mampu kita lakukan sehingga membuat kita, mental kita tetap terjaga, mana yang tidak kita lakukan. Smart mom adalah konsepnya begitu. Dia tahu batas kemampuan dia. Dia tidak ingin dipuji orang sebagai ibu yang super, tapi sebenarnya jiwa dia merana. Malah dia bisa melakukan hal yang bisa jadi zolim kepada anak tanpa sadar. Wah, hebat banget ya, nggak ada pembantu, ngurus anak 10, ngurusan, wah luar biasa. Tapi ternyata batin dia ternyata tidak nyaman, dan itu yang membuat akhirnya menjadi masalah gitu. Apalagi bagi ibu single parent. Berapa banyak single parent yang dituntut menjadi ibu yang super malah berdampak kepada pola asuhnya dia. Ya, karena itu bilang kamu harus jadi ibu yang super, kamu bisa, orang tua terdahulu gitu. Dan akhirnya dia bisa mengupgrade diri, tapi akhirnya dia tidak mengukur kualitas dirinya. Sampai akhirnya ada ibu yang misalnya ya akhirnya dia nggak sanggup, malah dia yang ada dia tidak memberikan emosi positif pada anaknya. Pernah suatu saat ada seorang ibu yang saat saya ngisi kajian, dia menangis ya, minta tolong saya membantu masalahnya, dan saya tanya ada apa. Dia cerita ya, dan mohon waktu saya sejenak. Ya, putri yang satu-satunya yang dia miliki karena dia seorang single parent. Ya, saya tidak tahu apakah ditinggal mati atau cerai, tapi dia cerita bahwa anaknya sudah usia 20 tahunan dan hendak menikah. Yang menyesakkan bagi ibu ini adalah si anak ini akan menikah dengan seorang pengedar narkoba. Sudah berkali-kali Ustadz masuk penjara, ya Allah Ustadz, tapi anak saya tetap aja dalam hal ini ya maunya sama dia gitu. Saya tuh udah berkali-kali capek sampai saya bilang kamu buta apa ya.
Kamu itu nggak tahu apa ya gitu. Kalau misalnya kamu itu harusnya ya dalam hal ini diperlihatkan sama Tuhan, sama Allah bahwa dia itu jahat, masih maunya sama dia. Tapi si anak mau nikah sama dia. Dan si ibu ini minta tolong saya gimana cara membuat anaknya ya tidak mau nikah, tidak jadi menikah dengan lelaki yang dianggap brengsek ini. Waktu saya terbatas karena saat itu ibu ini mencegat saya di sesi setelah kajian dan saya harus beralih ke kajian yang lain. Sampai akhirnya saya cuma bertanya satu hal. Kapan terakhir kali ibu menyeka air mata anak ibu? Ibu ini diam dan ujung-ujungnya dia pun menangis sesenggukan. Sampai akhirnya dia bilang, jangankan menyekanya Ustaz, saya justru membuat dia menangis Ustaz. Kalau udah di rumah saya berantem sama dia. Disitulah saya mencoba bagaimana pelan-pelan memasukkan pemahaman. Anak kalau sudah merasa air mata itu tumpah, dia butuh penyeka yang akan membuat jadi pahlawan bagi dia. Si pengedar yang dibenci sama ibunya inilah yang mau nyeka air matanya tanpa sadar, sehingga dia merasa jiwanya terpuaskan karena itu. Sementara ibunya dianggap sebagai sumber dari kesedihan yang dimiliki. Saya tidak salahkan si ibu. Dia cerita kalau dia seorang yang harus bekerja banting tulang, dan di rumah dia harus melakukan banyak hal. Dan itulah yang membuat akhirnya dia tidak bisa memberikan kebutuhan dasar anak karena dia sendiri sebenarnya capek, lelah. Dan inilah yang harusnya kita pahami. Capek dan lelahnya ibu lah yang menjadikan dirinya dalam hal ini justru berdampak blunder kepada anak. Maka di antara hal yang mungkin sangat ya boleh dibilang harus kita pilih, tak perlu kita memaksakan diri menjadi ibu yang tangguh kalau hanya membuat kita malah memiliki emosi negatif. Padahal kualitas emosi ibu itulah yang menentukan kualitas pengasuhan bagi anak-anak, karena kebutuhan anak sama ibunya adalah kebutuhan emosi. Kebutuhan anak sama ibunya adalah kebutuhan emosi. Ya, anak-anak butuh dari ibunya namanya tender love, ya, cinta yang lembut, dan itu adalah harusnya dari ibunya. Ya, saya sering mengibaratkan misalnya kalau ibu misalnya lagi nyetir sendirian, di mana ibu tiba-tiba di tengah perjalanan ada batu yang menghalangi, ya besar, dan ibu nggak bisa lewat, ya, maka ibu turun. Sebagai ibu yang dituntut jadi super mom, dia harus membantu, dia menyelesaikan sendiri. Dia dorong batu itu sekuat-kuat, sampai akhirnya batu itu bisa tersingkirkan, dan dia merasa puas, memang puas. Tapi begitu dia kembali ke kemudi dan menyetir, baru terasa ototnya ada yang bergeser, ada yang sakit. Sampai akhirnya nyetir pun dalam keadaan yang dia tidak bisa lagi tersenyum, malah meringis. Sampai akhirnya ya orang nyapa dia nggak bisa lagi tersenyum, sakit nih gitu. Beda dengan ibu yang smart. Ibu yang smart itu ketika dia nyetir sendiri, begitu dia ngelihat di depan ada batu yang menghalangi, dia kepikiran, aduh gimana ya. Pas di tengah jalan ada bapak-bapak orang laki-laki yang gagah kuat, dia minta tolong, Mas, boleh minta tolong nggak apa? Ini nih batu menghalangi, saya nggak tahu gimana caranya. Oh ya bentar Bu ya, saya panggil teman-teman saya dulu, didorong. Kemudian si ibu berterima kasih, dikasih uang, selesai. Dia bisa nyetir. Kenapa? Karena dia tahu porsinya. Ini bukan wilayah saya. Kalau itu malah membuat saya malah menjadi terluka, maka seperti itu. Jadi porsinya ada di situ. Seorang ibu harus memiliki kepandaian itu. Bagaimana dia menyelamatkan diri. Di antara yang menyelamatkan jiwa dia itu adalah bukanlah dia menyerahkan kepada tanggung jawab kepada orang lain. Karena dia harus tahu bahwa anak-anak harus di bawah penguasaannya dia, dan dia harus tahu mana yang prioritas. Makanya manajemen pertama seorang ibu yang smart adalah prioritas. Apa yang menjadi prioritas ya? Kalau kita bagi beberapa jenjang, prioritas pertama adalah ibu prioritas berkaitan dengan kesehatan mental ibu. Karena itu yang menjadi sumber pertama. Maka hitung, mengukur apa yang selama ini yang mungkin menjadi beban, itu yang harus kita ukur, itu smart. Yang kedua adalah prioritas setelah kesehatan mental, apa yang menjadi kebutuhan anak.
anak kita butuh asupan di masa kecilnya, di mana asupan ini harus dipenuhi sebagai tumbuh kembangnya. Nah, tinggal kita lihat apakah siapa yang memberi asupan ini. Di mana anak kita butuh 5 asupan. Yang pertama adalah asupan spiritual, yang kedua asupan emosional, yang ketiga asupan intelektual, yang ketiga asupan fisikal, yang kelima asupan sosial. Anak yang mendapatkan 5 asupan ini dari kecil, maka dia akan tumbuh jadi pribadi yang paripurna, pribadi yang insan kamil. Secara spiritual bagus, emosional tenang, intelektual dia piawai, cerdik, fisikal juga sehat, ya termasuk sosialnya dia aktif. 5 hal ini adalah asupan yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana memberikan 5 asupan ini? Yang jelas di umur-umur awal, anak-anak membutuhkan 5 asupan ini dari orang terdekat, di mana 5 asupan ini ya dia peroleh dengan cara imajinatif. Apa itu cara imajinatif? Yaitu anak-anak mendapatkan yang menjadi kebutuhan dia dengan boleh dibilang imajinatif itu lebih sering disampaikan dengan cara berkisah dan bercerita. 5 hal ini memberikan salah satunya bagaimana seorang ibu menjadi aktor pertama yang memberikan pengaruh di umur-umur awal. 0 sampai 7 itu memang peran utamanya adalah ibu. Di mana ibu banyak memberikan asupan terhadap 5 hal ini lebih dominan dibandingkan figur yang lain. Karena 5 hal ini adalah sebelum diaktifkan dalam bentuk simulasi, dia harus diinstal dulu sebagai nilai-nilai. Siapa yang menjaga memberikan nilai ini adalah ibu. Maka 5 hal ini harus tersampaikan di umur-umur awal. Pertanyaannya adalah, apakah ibu bisa memberikan 5 asupan ini? Ya, 5 asupan ini. Karena misalnya kayak spiritual, anak kan harus sudah mengenal tentang bacaan Al-Quran, tentang tauhid. Nah, kalau 5 hal ini, ya ibu merasa, aduh gimana ya, saya sendiri ya bacaan Quran saya nggak bagus, ya saya sendiri hafalannya kurang, banyak hal lah saya sendiri. Ya, tapi yang jelas semampu saya bisa seperti ini. Kekurangan itu bisa kita delegasikan ke orang lain, bisa ke pasangan kita atau ke orang lain. Asupan intelektual misalnya dengan banyak baca buku. Asupan fisikal dengan dia bermain secara fisik, motorik dia ditalati, menggenggam, bermain bersama dengan ibunya. Termasuk bagaimana asupan yang namanya emosional sudah ya, dengan banyaknya sentuhan, kata-kata cinta. Termasuk asupan sosial, bagaimana dia diajak misalnya berinteraksi ya dengan dunia luar. Nah, sampai ketika anak ini usianya lewat 7 tahun, peran yang akan memberikan pengajaran kepada anak di setelah 7 tahun itu adalah figur ayah sebagai simulator atau yang melakukan simulasi terhadap 5 hal yang sudah diinstal sebelumnya. Kalau ibarat kata umur 7 tahun itu adalah menginstal software, maka umur 5-7 tahun ke atas adalah mengaktifkan hardware. Hardware itu pelakunya adalah ayah. Pertanyaannya adalah kalau ayah tidak bisa gimana? Lagi-lagi seorang ibu memanage agar ketidakhadiran ayah secara fisik tetap ada secara psikis. Di mana kehadiran ayah secara psikis itu bisa kita delegasikan kepada pihak lain. Pihak lain itulah yang memberikan asupan kepada anak kita kalau memang dibutuhkan. Inilah yang dialami oleh ibu yang mengalami kondisi kesendirian seperti Ibunda Aminah. Ya, Ibunda Aminah dan Ibunda Hana adalah contoh single parent yang sukses. Kalau kita lebih spesifik ke single parent, maka single parent dalam khazanah Islam adalah justru menghasilkan manusia-manusia unggul. Ya, seperti Ibunda Aminah menghasilkan lelaki terbaik yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dan Bunda Hana itu ibunda dari Maryam menghasilkan wanita terbaik yaitu Maryam alaihissalam.
alaihissalam. Jadi ketambah Maryam ini diantaranya disebut wanita terbaik dan Nabi Muhammad adalah laki terbaik. Mereka berasal dari ibu yang bahkan dalam fakta sejarah adalah single parent. Tapi konsep smart itu diberikan nama mereka. Mereka menjalankan smart. Smart adalah memahami kebutuhan anak dan mengukur apakah saya bisa. Seperti misalnya di saat Bunda Aminah menyerahkan yang namanya hak asuhnya kepada Halimatus Sa'diyah, karena sudah ditimbang-timbang bahwa ini bukan karena saya cuek, bukan karena saya abai, tapi kebutuhan anak terhadap di umur ini sudah saya tebak. Bagaimana anak butuh kenyamanan psikologis, dia butuh bahasa yang baik. Kalau diterapkan di kota Mekah di mana beliau Nabi besarkan, malah blunder. Ya, niat baik untuk menjaga isi kepala Nabi susah. Makanya Nabi Muhammad dalam kondisi yang tidak ideal, kita memandangnya ibu yang tidak bertanggung jawab. Bukan. Bunda Aminah adalah ibu yang smart. Tanggung jawabnya dibuktikan dengan memantau setiap tumbuh kembang anaknya, dan memang tidak ceritakan dalam banyak kitab sirah, tapi jelaskan Bunda Aminah memantau perkembangan anaknya, mendatanginya, menengoknya gitu. Gimana kabarnya Muhammad, setelah itu udah pulang lagi. Dia melakukan evaluasi, tapi dia lakukan itu dalam rangka apa? Memberikan kebutuhan dasarnya. Maka seorang ibu berstrategi seperti itu. Ya, dia tahu, wah anak saya butuh yang namanya asupan emosional spiritual. Masalahnya adalah ada ibu yang menyerahkannya itu dengan mencari orang gak tepat. Contoh, ya ada yang berstrategi dengan cara menyewa pembantu, meng-hire pembantu, dan pembantunya disuruh merawat anak. Satu, secara asupan ilmu pengetahuan, pembantu bukan saya merendahkan ya, orang majikan atau ibu lebih cerdas dari sisi pengetahuan. Sementara pembantu kita bisa jadi ya dia tidak punya pengetahuan parenting. Sehingga kalau kita bilang saya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah walaupun nggak mirip, yaitu diserahkan ke Bunda Aminah, kita nggak pas memberikan kias seperti itu, karena pembantu yang kita amanahkan pun nggak ngerti tanggung jawabnya. Dan ternyata dia melakukan kesalahan yang fatal. Misalnya malah ngajak anak nonton sinetron, malah diajak konten TikTok, malah berkata-kata yang buruk. Bahkan ada pembantu yang pacaran sama lelaki yang bukan, yang jelas nggak hal untuknya, mengajak anak majikannya. Apa isi kepala anak, kebayang kira-kira nggak? Di situ kita belajar bahwa jatinya ya dalam hal ini ya seorang ibu harus mencari, bahkan kalau memang dia nggak mampu, mencari semampu mungkin. Ya berarti apa? Dia mencari yang kira-kira ideal. Nah, di antara 5 asupan ini, spiritual, emosional, maka apa yang utama? Yang utama adalah spiritual dan emosional. Karena itu tumbuh kembang yang paling utama. Ya, karena spiritual emosional itu adalah asupan jiwa yang dibutuhkan oleh anak. Dan kita tahu bahwa pembangunan jiwa lebih utama dari pembangunan fisik. Makanya di dalam lagu Indonesia Raya yang diperkenalkan oleh kita tahu siapa, W.R. Supratman kan, mulailah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangun jiwanya dulu. Karena jiwa itu menjadi salah satu hal yang prinsip. Maka kalau kita merasa 5 asupan ini nggak bisa kita penuhi yang ideal, maka minimal apa yang membuat anak nyaman secara spiritual dan emosional. Ya, walaupun mungkin secara akal dia nggak dapat bahasa yang baik, atau mungkin dibacain buku yang susah lah. Tapi kita semaksimal mungkin itu. Pertama, pastikan ibu mengasuh dengan emosi yang positif. Kalau misalnya saya sendiri dalam tekanan batin, berarti kita bisa minta tolong kepada siapa, orang tengah kepercayaan kita. Kita punya adik kandung, ya minta tolong nggak kamu susuin gitu. Ya, kamu perlakukan dia itu karena kebutuhan emosional. Dan kalau bisa pilih ya seorang ibu menyusui yang secara spiritual juga bagus, karena air yang disusuinya, air yang disap oleh anak itu juga memberikan pengaruh pada perilakunya dia. Jadi seperti itu. Yang berikutnya, ketika kita tahu bahwa kebutuhan anak yang utama di umur ini adalah peran ibu yang diwakili dengan banyak hal, termasuk ibu kandung atau ibu pengasuh yang lain, maka kita harus memilih pengasuh yang tepat ya dalam hal ini, yang bisa menggantikan peran kita. Itulah smart.
Ya, smart mom seperti itu. Termasuk bagaimana kita memanage ketika dalam kondisi yang kita sadar bahwa apa yang memberikan pengaruh bagi kita, misalnya dalam aktivitas, kita harus memilih prioritas. Misalnya prioritas kita apa? Kalau kita memprioritaskan jadikan anak sebagai tujuan utama dalam target hidup kita, maka dalam hal ini di luar itu harusnya tidak kita jadikan prioritas. Memang agak berat kalau ibu, ya dalam hal ini ibu bekerja yang mungkin merasa pekerjaan itu adalah pride-nya dia. Kecuali kalau dia bekerja karena dia menyadari bahwa ini sementara, ya dia tidak menjadi tujuan, dia tetap dengan profesinya sebagai ibu. Tapi kalau dia dalam hal ini bekerja karena sebagai pride-nya dia ingin menjadi wanita karir, memang agak beratnya adalah bagaimana ada fakta sejarah yang nggak bisa dalam hal ini dicegah dari persepsi anak tentang kita. Apa itu? Anak merasa dirinya bukan yang dianggap penting karena ibu lebih mementingkan pekerjaan. Itu akan menjadi sebuah fakta sejarah yang akan diserap oleh anak saat dewasa. Maka pada hakikatnya ketika anak merasa ibunya tidak memprioritaskan dirinya, itu sudah menjelakai emosinya ketika dewasa. Di antara pekerjaan seorang ibu, di antara tanggung jawab seorang ibu adalah memastikan bahwa anaknya itu selalu menjadi prioritas utama. Nah, ketika seorang ibu sudah bekerja misalnya, atau seorang ibu dalam hal ini sudah mengalami aktivitas, dia harus tahu bagaimana prioritas kepada anak ini yang menjadi dasarnya. Misalnya bagaimana dia mengelola hal-hal yang bisa diatur di bawah jangkauan dia. Misalnya kalau pagi hari apa sih kebutuhan anak? Anak harus mendapatkan mood booster, maka pastikan aktivitas pagi kita adalah lebih memperhatikan emosi anak dibandingkan hal yang lain. Karena ada ibu yang justru lebih memprioritaskan urusan perut anak dengan memberikan makanan, masak di dapur, tapi anak nangis diabaikan, bahkan anak nggak mau makan dibentak. Di sini ada sebuah kesalahan memahami bahwa ibu mengenyangkan fisik anak dengan makanan yang bergizi yang ibu masak di dapur, tapi ibu melukai jiwa anak. Padahal jiwa itu lebih utama daripada sekedar fisik. Padahal kita sudah tahu itu. Itulah yang kita lupa, itu karena tidak smart. Kalau dia smart, dia habis gimana Pak Ustadz? Kan anak saya butuh makan. Kalau dia smart, dia bisa memanagenya. Misalnya, ya nggak mesti dia harus memasak. Bisa jadi dia minta orang lain memasak. Bahkan kalau dia ngomong sama suami, bisa jadi suami yang mengakali, udah sarapan biar aku yang cari lah, nggak usah masak. Karena kalau dipaksain, ada ibu-ibu yang mampu menjaga supaya emosinya selalu terjaga, ada yang ibu-ibu yang nggak bisa menjaganya. Maka yang jadi masalah, ibu yang nggak bisa menjaganya ini malah memberikan pengaruh, ya emosinya nggak terkontrol, dituapkan ke anak, itu menjadi bahaya. Itu yang membuat akhirnya konsep pengasuhan itu menjadi rusak. Jadi itu yang paling penting. Jadi dalam agenda harian pun kita tahu mana yang prioritas dalam urusan berkaitan dengan pengasuhan. Prioritas itu setelah pengenalan emosi dia, kebutuhan anak. Itu yang harus kita jadikan, ya kebutuhan anak itu berpahami. Nah, kebutuhan anak termasuk ada kebutuhan anak yang mau tidak mau ya tidak bisa tergantikan oleh ibu. Yaitu kebutuhan anak kan ayah. Dalam konsep smart mom itulah sang ibu mengakali gimana tetap hadir seorang ayah. Apakah ibu yang menjelma menjadi ayah pengganti? Nggak bisa juga. Ibu yang memaksakan diri menjadi ayah pengganti nggak akan sama kualitasnya. Kenapa? Karena Allah ciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Sementara anak butuh figur ayah secara utuh, ya secara fisik dan secara keseluruhan, secara jinsiah, secara seksualitas. Dan ibu nggak bisa memaksakan karena Allah telah tetapkan walaysa dzakaru kal-untha, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Maka ada beberapa hal yang mungkin ibu harus meminta keterlibatan dari pasangan, khususnya di fase di mana anak butuh figur ayah. Di antara ciri anak itu butuh figur ayah adalah ketika sudah masuk fase mumayyiz. Fase mumayyiz adalah fase ketika anak sudah aktif akalnya. Dicirikan oleh Rasulullah dengan ciri idza arafa yaminahu ala shimalihi, jika anak sudah mampu membedakan kanan dan kiri. Jadi kalau anak sudah mampu membedakan kanan dan kiri, itu tandanya dia sudah masuk fase mumayyiz, dan di umur itu akalnya harus diaktifkan oleh figur laki-laki.
Kenapa harus laki-laki? Kenapa bukan ibu? Walaupun ibu bisa, tetapi yang paling tepat adalah ayah, karena ayah pelatih akal, karena ayah secara posisi disebutkan oleh Allah sebagai dzakar. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakar. Surat Al-Hujurat 13. Apa artinya zakar? Zakar artinya laki-laki. Tapi di kata zakar itu berakar kata di kata zakaro au dzikrun, artinya berpikir. Laki-laki disebut zakar karena maksudnya makhluk yang berpikir atau makhluk logika. Sehingga yang bisa mengasah logika anak kita, akal itu adalah laki-laki. Sehingga kalau dalam hal ini seorang ibu memaksakan justru tidak pas untuk sisi seorang anak. Karena dominan ibu adalah perasaan. Karena wanita kata Rasulullah, innahunnal mu'anisatul ghaliyat. Wanita itu punya sifat mu'anisat, lembut, dan ghaliyat, yaitu adalah berlebihan, baper perasaannya. Kira-kira seperti itu. Ya, makanya laki-laki lah yang lebih tepat. Nah, karena kita tahu bahwa kebutuhan anak kan laki-laki itu hadir, sementara kondisinya satu suami cuek, ya, atau suami nggak ada karena meninggal, atau ada yang suami LDRan, atau suami dalam hal ini misalnya bercerai dan nggak mau ada kerjasama, maka tidak mengurangi hak anak terhadap kebutuhan ayahnya. Ya, sebisa mungkin anak tetap dekat dengan ayahnya. Kalau misalnya nggak dapat secara stimulasi, gimana Ustadz? Ayahnya nggak mau mendampingi dia, maka kita bisa melibatkan pihak ketiga, utamakan mahram. Karena dalam konsep Islam, mahram terutama wali nasab itu bertanggung jawab sebenarnya dalam urusan pengasuhan. Jadi sebenarnya wali nasab itu dalam Islam memiliki kedudukan yang bukan hanya urusan menikahkan, tapi bertanggung jawab juga terhadap ya keponakannya ini, ya. Maka dalam Islam itu kan wali nasab itu mulai dari bapak, kakek, paman, itu memiliki tanggung jawab gitu. Nah, kita kalau menyadari bahwa mungkin suami kita nggak terlibat, kita bisa mintakan dalam hal ini pihak mahram kita. Atau kalau pihak mahram nggak bisa juga, sebagaimana dialami oleh ibunda Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di usianya yang sudah mulai berusia usia mumayyiz, ya dia sadar bahwa dia butuh figur laki-laki, sementara dalam hal ini bapaknya sudah meninggal, kakeknya juga, pamannya juga nggak ada. Sang ibu berinisiatif dengan konsep smartnya, yaitu berhijrah dari kota Gaza ke kota Mekah dalam rangka mencari kutab. Kutab adalah TK-TK di zaman dahulu, dan ternyata TK-TK zaman dahulu pengajarnya adalah kaum laki-laki. Pengajar adalah kaum laki-laki. Jadi disitulah mendapatkan yang namanya suntikan kebutuhan anak laki-laki, dan itu memberikan pengaruh bagi seorang ibu sehingga membuat dalam hal ini ya seorang ibu bisa tetap mengasuh anaknya, ya, dan anaknya mendapatkan menjadi haknya. Konsep inilah yang kita kenal mengapa seorang Hana dari Bunda Maryam meminta tolong misalnya kepada pamannya Maryam itu Nabi Zakaria, karena ada sisi kelaki-lakian yang harus ada di jiwa seorang anak baik laki perempuan. Di antaranya adalah seorang ayah atau laki-laki itu mentransfer apa yang menjadi kebutuhan anak yang namanya ketegasan. Anak perempuan gak punya figur ayah, jadi anak yang gak punya sifat tegas, gampang dibujuk. Makanya Maryam itu seorang wanita yang mampu menjaga kesuciannya, karena nggak sembarangan ada menyentuh dia, karena dia punya sifat tegas itu. Begitu nyatakan hamil, apa kata beliau? Ana yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Bagaimana bisa aku punya anak sementara tidak satu pun pernah laki-laki atau manusia menyentuh aku? Tegas dia dalam hal ini. Jadi seperti itu. Jadi kita belajar bagaimana ini menjadi salah satu hal yang mungkin kita alami, ya kita jadikan sebagai pegangan buat buat kita. Nah, itu menjadi seorang ibu membutuhkan yang namanya kecerdasan untuk memanage ini. Kenali kebutuhan anak, ya, kenali kebutuhan diri, kenali kebutuhan anak, dan aturlah strategi yang membuat dalam hal ini seorang ibu bisa memberikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam menjalankan peran sebagai seorang ibu. Saya pikir itu saja ya konsep ibu smart mom yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kita lanjut dengan sesi diskusi tanya jawab.
Aku lu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz, ilmunya selalu mencerahkan nih bagi para ibu-ibu. Jadi kalau bisa saya simpulkan sedikit bahwa seorang ibu itu tidak perlu harus menunjukkan keperkasaannya, tapi harus bisa mengatur dengan cerdas dan mengenali kebutuhan dirinya sendiri, mengenali kebutuhan anaknya, dan sehingga bisa mengatur strategi yang tepat dalam melakukan pengasuhan buat anaknya. Baik, ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di dalam kajian PHP hari ini, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan diajukan melalui kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para muhsinin yang telah memberikan infak kepada kajian keluarga Azhari ini, dan apabila masih ada yang berkenan untuk memberikan infak kepada kajian keluarga Azhari ini, bisa ditransfer ke rekening yang tertera di kolom chat ya. Baik, saya lihat sudah ada. Sebentar nih, mohon maaf nih, saya ada masalah dengan laptop saya, jadi ini pakai handphone nih Pak Ustadz, jadi agak muter-muter. Bang Nini, ada pertanyaan di chat? Ini ada satu pertanyaan dari Mbak Ika. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika wanita bekerja kantoran, kemudian menitipkan anak kepada orang tua si wanita ya maksudnya neneknya. Apa saja yang harus diperhatikan? Ya, mungkin ada tips-tips khusus dari Ustadz apa yang harus disampaikan kepada saya sih pada saat asuh anak gitu ya. Iya. Tadi sudah saya sampaikan ya, wanita bekerja itu memang apa yang harus dia, pertama apakah itu menjadi kewajiban, karena dalam hal ini tanpa maksud menyalahkan, tapi memang fakta sejarah tentang pengasuhan itu nggak bisa diubah ketika anak menyadari bahwa dia dititipkan dengan konsep, karena kan gini, konsep menitipkan itu harus jelas dalam Islam itu, menyerahkan pengasuhan ya. Bisa gini, ulama-ulama dulu itu seringkali mencari pengasuh buat anaknya. Tapi di antara mereka mencari itu nggak ada satupun alasan karena ibunya bekerja, karena ibunya sibuk. Nggak ada. Rata-rata karena pertimbangan nih, misalnya tadi yang dibacakan oleh misalnya tadi surat apa? Surah Al-Qasas ya. Ketika misalnya ibunda Nabi Musa mengalirkan itu. Musa kalau tahu sejarahnya di masa dewasa, ibu saya ngalurin saya sungai. Wah, ibu jahat banget ya, mau menenggelamkan saya, kan enggak. Dia taunya gini, ibu menyelamatkan saya dari kepungan Fir'aun, dan saya dijaga oleh ibu supaya nggak sampai mati, makanya saya ditaruh di dalam ini. Itu yang membuat Nabi Musa punya yang namanya fakta imajinasi yang positif terhadap ibunya. Itu yang pertama. Baginda Nabi Muhammad pun begitu, diasuh misalnya oleh ini ya. Kenapa? Karena ibu pengen saya belajar bahasa Arab yang baik, karena bahasa Arab di kota merusak, dan saya harus dapatkan susu yang terbaik dari lingkungan yang baik. Yang berat itu adalah fakta sejarah yang nanti dialami oleh anak yang ibunya bekerja kalau dititipkan neneknya. Karena ibu lebih mementingkan karir, ibu pun gini itu yang berat maksud saya. Nah, kalau saya ditanya, mendingan fokuslah ke bagaimana supaya jangan sampai fakta sejarah ini terbawa sampai dewasa gitu. Karena sebagian besar pengasuhan itu 80% dari persepsi. Saya termasuk kalau ditanya gini, saya jawabnya agak berat gitu ya. Beratnya gini, karena saya harus menjelaskan konsep yang seolah-olah nanti ibu-ibu merasa, wah berarti ibu bekerja salah. Ibu bekerja nggak salah. Tapi dari sisi ilmu parenting ada fakta yang harus yang membuat anak jangan sampai seperti itu. Apalagi dengan kata-kata dititipkan ke neneknya. Maka yang harus pertama dipahami, satu, bicara sama suami, apakah pekerjaan kita pekerjaan yang worth it, sehingga kita harus tinggalkan anak. Itu dulu. Karena nanti keputusan ini bertanggungjawaban ketika dewasa. Misalnya suami bilang, iya karena aku butuh banget, karena aku nggak sanggup gini gitu ya. Oke, sampai berapa lama? Berikan jeda waktu.
apakah ini karir atau situasi darurat. Kalau karir, berarti karir ini apakah worth it untuk kita menjadi sosok, misalnya gini, worth it Ustadz karena saya seorang dokter, saya seorang perawat kesehatan, butuh banget umat. Oke, kalau itu nggak ada masalah. Karena dalam hal ini ibu dokter, ibu yang bahkan guru sebagainya, dia punya tanggung jawab. Tapi kalau pekerjaan kita, pekerjaan yang sangat tidak relate dengan upaya peradaban, saya pikir harus dipikir ulang. Harus dipikirkan ulang. Ngomong sama suami, sampai berapa lama nih aku kerja? Ya, kalau sekadar nyari duit doang kan itu tanggung jawab suami sebenarnya. Itu yang paling penting. Jadi ini didiskusikan karena saya nggak pengen bab ini jadi diremehkan sebagai ibu karena karena konsep smartman membuat ibu berpikir gini, ya udahlah berarti kan kayak Ustadz aja, cari aja pengasuh yang terbaik. Konsep ini ada di dalam fakta sejarah para orang terdahulu, tapi imajinasi anak tidak pernah mempersepsikan bahwa ibunya menitipkan saya itu karena sibuk, bukan. Karena fokusnya karena anaknya. Karena demi keamanan anaknya. Seperti Nabi Musa dialirkan karena keamanan anaknya. Seperti Nabi Muhammad disusui karena kebutuhan anaknya. Kecuali ibu bilang, kenapa ibu dititipkan ke nenek? Karena misalnya di lingkungan mama itu banyak penjahat, mama tinggal di ini, itu bisa saja. Tapi kan nggak ada fakta itu. Itu harus dipahami. Nah, makanya saya menyarankan itu diskusi sama suami. Kecuali misalnya saya ibu bekerja karena single parent. Nah, itu lain fakta karena mantan suami banyak nggak bertanggung jawab. Nah, kalau itu terjadi, kita anggap ini darurat. Sebenarnya gini ya, dalam hukum Islam itu memang ini yang ideal. Dalam hukum Islam ideal, ibu single parent itu nafkah terhadap anak itu tanggung jawab mantan suami kalau masih ada. Dalam hal ini, mantan suami itu dalam Islam itu ketika di pengadilan memutuskan bahwa dalam hal ini pengasuhan jatuh ke tangan sang ibu karena kebetulan anak akan ibunya. Maka kenapa dijatuhkan ke ibu? Karena memang secara riset anak butuh figur ibu di sini. Tapi mantan suami banyak yang cuek, bilang gini, ya lu kan udah dapat anak, bodoh amat urus sendiri. Jadi dia zolim sama anaknya. Padahal maksudnya dia sama ibunya, beribunya tenang mengasuh, berikan kebutuhan dasar dia. Makanya dalam Islam mantan itu masih tetap dinafkahi sebagai pengasuh. Daripada bayar babysitter, mendingan bayar mantan karena ibunya anak-anak. Nih saya bayar kamu ya. Ya. Karena kamu akan ngasuh anakku, tapi maaf ya biaya skincare kagak ada. Ya kagak ada karena itu urusannya nggak buat aku kan, itu buat anak apa. Harusnya begitu. Mantan beri nafkah. Tapi ini mantan nggak bertanggung jawab Ustadz. Oke, berarti ibu bekerja anggaplah darurat. Tapi kalau ibu bekerja dititip ke anak, pastikan kemarin sudah kita bahas. Bagaimana ibu menjaga saat bertemu anak adalah kondisinya al-wadudnya tetap ada satu. Sebelum berangkat pastikan anak didekap dan dipeluk dalam waktu yang lama. Jadi nggak buru-buru, makanya jangan sampai bangun kesiangan. Kalau nanti berangkat gusuk-gusuk anak nggak sempat ditengok. Padahal anak harus mendapatkan pagi itu sentuhan. Mulai dari dekapan, pelukan sama ibunya sebelum berangkat. Kedua, pastikan ibu tidur bersama anak pada saat anak sebelum tidur dan kondisi ibu menstimulasi. Yang namanya pikiran itu seperti itu ya, dan itu bisa lakukan. Yang ketiga, membantu supaya dalam hal ini neneknya si anak ini yang mengasuh itu tidak melakukan hal yang berseberangan. Berikan dua solusi. Satu, si nenek bisa diberikan akses untuk belajar ilmu parenting, entah bukunya atau kelas online-nya, atau bisa jadi kita tempel misalnya sebagai panduan, misalnya poster yang membuat dia memahami apa yang dilakukan kalau kepada anak di umur ini. Itu membantu. Misalnya kita bikin poster, kita belajar tempel sehingga nanti si ibu bisa ngelihat apa yang dilakukan kepada anak umur sekian. 1, jaga jangan berteriak. 3, 2, kalau nangis segera respon. 3, itu kita berikan dari ilmu dan sumber yang kita berikan sehingga dalam hal ini si nenek bisa mendapatkan panduan. Yang paling penting juga berikutnya, pastikan karena kita memberikan kepada orang tua kita, jangan sampai kita dalam hal ini menunjukkan sikap yang banyak menuntut. Karena pastinya orang tua kita pastinya di umur-umur ini dia sudah bukan tanggung jawab dia. Ya berlapang-lapang dada lah, memang gak ideal. Makanya ada ruang kompromi.
Saya ibu kita saking capeknya ngasih handphone, padahal kita bilang kita nggak setuju sama handphone. Jangan bilang mama gimana sih mah. Kalau boleh jujur nggak tahu diri ini orang kayak gini protes-protes sama ibunya yang ngasuh. Ya udah tahu orang udah capek disuruh. Harusnya jangan protes, biarin aja. Makanya kita bilang maafin ya mama capek ya. Ini udah dititip ke ibunya protes gini, mama gimana sih, mama tuh harusnya gini, anak di umur ini gak harusnya begini, gak boleh main handphone. Kita ini nggak bersyukur, malah bilang kurang ajar. Bahkan di saat itu anak akan belajar tentang adab kepada orang tua. Makanya entah saya udah cerita apa belum, saya sempat menegur seorang muslimah yang dia bilang dia guru Quran, nitip anak ke ibunya. Ternyata ibunya ngajak nonton sinetron, pulang dia nggak sengaja ngelihat dimarahin ibunya. Dia cerita sama saya malah balik marah sama dia. Kamu nanti lihat ya, anak kamu akan hafal Quran tapi kurang ajar nanti sama ibunya. Adab itu lebih utama. Justru yang benar itu kalau ibu kita capek, kita minta maaf walaupun gak ideal. Mama capek ya ma, maafin ya, makasih ya ma udah megang abang gitu ya. Ya sekarang biar sama aku gitu harusnya. Karena kita harus tahu diri, tanggung jawab ibu kita udah gak ada lagi sama cucu, ya harusnya kita. Itu yang harus kita pahami. Ya wallahualam bishawab. Baik, terima kasih jawabannya dari Ustadz. Mudah-mudahan tercerahkan ya Mbak Ika tadi. Kalau saya lagi berpikir nanti pada saatnya saya jadi nenek, berarti misalnya suatu hari dititipin cucu harus nurut sama panduan anak gitu ya Pak Ustadz ya. Ini selain ada pertanyaan di chat, ada yang minta untuk bertanya langsung. Mbak Zoraya masih ada di sini? Yang tadi Masih, membacakan. Silahkan Mbak Zoraya mengajukan pertanyaan langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana membagi tugas dengan suami untuk membangun kedekatan dengan suami dengan anak yang sudah akil balik gitu. Kayaknya dia lebih nyaman untuk bicara dengan ibunya gitu. Jadinya kayak walaupun ayahnya berusaha untuk deket, sini cerita apa, enggak sama mama aja gitu, karena kebiasaan apa-apa sama mamahnya gitu. Tapi setelah dengar kajian yang disampaikan Ustadz tadi, sepertinya kan ada di fase mumayyiz, seharusnya logiknya berkembang dari ayahnya, tapi kayaknya ngerasa itu sekarang kayak udah overlap nih semuanya diinin sama mamanya. Itu untuk minimize-nya itu seperti apa Ustadz? Terima kasih Ustadz, Mbak Nuni, terima kasih. Baik. Mudah-mudahan ibu dan suami bisa belajar di kelas online kami mendidik anak laki-laki dan perempuan. Itu ada 28 video atau 30 yang bisa dipelajari. Itu yang pertama, agar bisa mendapatkan tasyawur, gambaran lengkap. Yang kedua adalah ayah pada hakikatnya sebelum dia bisa memberikan simulasi kepada anak dan membuat anak dekat, dia harus memainkan imajinasi anak dengan peran ibu di situ. Artinya apa? Di antara bentuk supporting ibu untuk membuat anak dekat sama ayah, pastikan ibu adalah orang yang memang menceritakan kebaikan-kebaikan ayah, dan itu dilakukan dengan sadar, bukan karena terpaksa, karena bahasa tubuh ibu nggak bisa bohong gitu. Ibu bisa bilang, kamu tahu nggak ayah kamu, itu penting. Karena hampir semua anak mau mendekat sama ayahnya bukan karena sekedar ayah yang rutin di rumah, tapi ayah yang disosokkan sebagai orang yang hebat. Kita tahulah bagaimana BTS, kita tahulah bagaimana seperti Super Junior, boyband Korea. Itu dikagumi oleh anak-anak muda itu bukan karena mereka intens ketemu atau pernah berjumpa langsung, tapi karena exposure dari media yang menceritakan keren gitu. Makanya diantara salah satu support ibu untuk membantu ayah terlibat, ibu harus bisa merangkai betapa hebatnya ayah dalam imajinasi anak itu. Cerita-cerita ayah waktu misalnya ibu awal-awal nikah, perjuangan-perjuangan ayah, giginya ayah, akhlak ayah yang hebat, itu penting. Karena ini dipraktekkan oleh para nabi, termasuk yang mungkin pernah saya sampaikan, seorang Hajar yang menceritakan bagaimana hebatnya Ibrahim di hadapan Ismail pada saat Ismail bertanya, man abi ya ummi, ayahku itu siapa? Maka dijawab, inna abaka siddiqun nabiyyan wal imamul muwahhidin, sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur dan pemimpin orang-orang bertauhid. Jadi si ibu yang bercerita.
Itu yang paling penting. Yang kedua adalah pada saat seorang ibu ayah sudah menyadari ada fase yang harus dipenuhi, ayah bisa memulai dengan prinsip yang membuat anak merasa dekat ya. Prinsipnya ayah itu di buku Fatherman saya tulis itu babe ya. Babe itu ayah yang bisa berdekat dengan anak, ayah yang dirindukan. B pertama adalah ayah yang baik. Baik itu definisi anak cukup 3, enggak kasar, enggak pelit, enggak cuek. Yang kedua A asik, ayah yang asik. Ayah yang asik itu ayah yang mampu membuat anak merasa bahagia dengan cara senyum dan tawa. Indikatornya kalau sama ayah bisa senyum dan ketawa. Ayah yang baik tapi nggak asik dijauhi, makanya ayah harus menambah skill asiknya. Karena jangan sampai ketemu ayah serius banget gitu, anak juga nggak suka. Makanya ayah butuh mengasah keasikan itu. Di antara skill ayah yang asik itu ada 3, 1 bermain. Jadi kalaupun ayah mau masuk kedua anak lewat permainan. 2 berkisah. Dan ayah nggak perlu banyak berkisah tentang sirah Nabi, karena ayah pasti kalah dengan Ustadz Khalid Basalamah, dengan Ustadz Firanda, dengan Ustadz Budi Ashari, atau Ustadz Asep Sobari. Mereka pakar-pakarnya. Anak tidak butuh kisah itu dari ayahnya. Ada satu kisah yang ayah, bahkan semua ustadz nggak ada yang bisa menceritakan, cuman ayah. Dan ini awal kedekatan ayah sama anak. Namanya kisah masa kecil ayah. Jadi kalau ayah pengen memulai itu jangan banyak nanya, cerita sama yang nggak usah. Ayah cuma bilang gini dulu nak, waktu papa SMP, papa tuh pernah naksir sama perempuan, tapi kamu bilang sama mama kamu, wah dia itu juara kelas. Cerita-cerita ayah tentang masa kecil itu adalah hal yang membuat anak lagi ya. Terus gimana ya? Itulah karena ayah yang punya barrier itu adalah anak punya barrier sama ayah karena ayah punya barrier. Di antaranya ayah jangan selalu ngorek-ngorek tanya, karena tugas ayah bukan ngorek, tapi ibu tahu cara mengeluarkan air dari kuping bukan dikorek-korek, tapi masukin air lagi keluarin gitu. Kira-kira begitu. Kalau pengen anak cerita itu pancingnya dengan cara apa? Cerita aja. Namanya teknik self disclosure. Dulu ayah pernah loh enak, tapi waktu SMP tuh, dan nggak boleh membandingkan dengan kata gini itu, jangan nggak kayak kamu tuh enak, nggak boleh, anak nggak suka. Kita cerita aja. Nah yang ketiga adalah M, menjelajah. Ayah punya kemampuan menjelajah, makanya sesekali berdua dengan ayah tuh penting. Ya ibu nggak usah ikut, ya. Karena kalau ibu ikut paling anak nggak boleh makan Indomie kan gitu. Jadi mendingan ya lagi jalan berdua anak tuh ya makan Indomie ya boleh gitu ya. Itu saya sama anak saya tuh sama Abi aja nggak ngajak Umi ribet gitu, ngajak mie ayam, makan mie ayamnya dikomentarin gitu. Kalau saya ya makan mie ayam yuk gitu. Yang ketiga B-nya adalah bergizi. Kalau ayah cuman baik dan asik tapi nggak punya nilai, itu ayah ciki namanya. Ayah yang punya satu prinsip hidup. Jadi gini nak, kamu tuh harus jadi laki-laki yang setia. Jadi harus punya quote-quote yang ayah tuh, anak tuh akan paham itu. Nah, yang berikutnya E, empati. Ayah yang empati adalah ayah yang tahu kapan membangun komunikasi, menasehati atau menjadi konselor. Kalau anak lagi sedih, hindari nasihat. Kalau anak lagi marah, ya tahan lisan. Kita cukup bilang kamu gak suka. Itu ayah empati. Allah alam sawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Mudah-mudahan Mbak Soraya juga sudah terjawab ya. Sebenarnya di pertemuan yang lalu juga sudah dijelaskan juga oleh Ustadz mengenai BAB, tapi waktu itu lebih fokus kepada ibu ya. Baik, asik dan bergizi. Nah, yang empati ini kayaknya baru hari ini nih saya mendengarnya. Baik, ada pertanyaan lagi. Ini berkaitan dengan pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Bagaimana membayar hutang pengasuhan pada anak yang sekarang ini usianya sudah masuk usia remaja dan pada usia 0 sampai 14 tahun itu ditinggal oleh ibunya bekerja dan dititipkan kepada neneknya. Berarti kan ada hutang pengasuhan tuh. Nah, bagaimana cara membayar hutang pengasuhannya itu, Pak Ustadz? Yang pertama adalah
kita banyak istighfar dulu, karena minta ampun sama Allah adalah pintu pertama kita dimudahkan untuk membayar hutang. Karena itu kita harus pahami bahwa hutang pengasuhan itu adalah pengkhianatan terhadap amanah Allah. Kan Allah titip kita, kemudian kita abaikan, padahal kan itu amanah kepada kita dari Allah. Ibu dikasih mobil, mobilnya 2 minggu lagi, di sebulan diambil, baru 2 minggu udah rusak-rusak tuh. Ya, kacanya, spionnya patah, macam-macam lah. Maka apa yang ibu lakukan? Minta maaf sama pemiliknya. Setelah minta maaf, maka yang ibu lakukan adalah banyak beramal soleh agar dimudahkan urusannya. Barulah setelah itu yang ketiga, ya, bekerja sama dengan pasangan untuk saling melengkapi, kolaborasi, supaya tahu mana yang harus kita lengkapi. Ya, barulah yang keempat, belajar karena apa yang harus kita berikan. Misalnya gini, kayak ibu memahami misalnya apa sih yang belum diberikan anak, misalkan tadi spiritual, emosional, intelektual, fisikal, dan sosial. 4-5 hal ini disebut hutang ketika perilakunya itu nggak sesuai harapan. Contoh gini, anak yang lewat tetangga dia nyelonong aja, mungkin karena nggak pernah diajarin sama ibunya waktu kecil, sehingga itu yang membuat dia nggak tahu kalau lewat tetangga tuh siapa, adik bang gitu, jalan gitu. Atau secara misalnya secara spiritual, misalnya dia kalau lagi sedih atau masalah lupa gitu, nyebut astagfirullah, jarang, nggak pernah nyebut, atau kalau apa-apa terus nyebut nama buset gitu ya, berarti spiritual dia itu utang pengasuhan namanya. Secara akal misalnya intelektual, kalau diajak diskusi selalu terserah, berarti dia tidak pernah dilatih daya fikirnya. Nah, tinggal kita bagi. Nah, kebutuhan anak itu yang hutang paling tinggi emosional. Nah, masalahnya hutang emosional ini berujung kepada luka atau enggak. Kalau luka maka harus dibasuh. Luka pengasuhan itu sampai membuat anak misalnya jadi menjauh sama kita, punya jarak. Kalau anak tidak punya jarak berarti enggak sampai luka, tapi dia hutang saja. Tapi kalau sampai punya jarak, menjauh, enggak mau dengar, itu berarti dia hutang. Nah, kalau luka itu PR kita adalah membasuhnya dengan cinta. Tunjukkan bagaimana mengenali bahasa cinta dia dan kita berikan. Misalnya dia itu paling suka kalau disentuh, maka banyak nyentuh. Tapi kan kalau umur sekarang udah gede Ustadz, nyentuhnya susah, berarti pakai memijit. Kan sudah kita pelajari teknik memijit. Itu membuat anak nanti mau gitu ya, mau disentuh. Bahasa cinta dia adalah dikasih hadiah, berikan hadiah. Bahasa cinta dia adalah kata-kata, berikan kata-kata, kenali bahasa cintanya. Yang terakhir ya menyerahkan urusan sama Allah. Yang jelas kata kunci bayar utang itu 2, konsisten, komitmen. Konsisten, rutin, komitmen. Ya apapun terjadi berikan, bayar aja. Sama kayak kita punya utang sama lembaga, ya konsisten, komitmen aja. Yang jelas gue bayar sampai selesai ya. Dan kalaupun belum berhasil, usaha kita akan dianggap sebagai ikhtiar yang akan Allah jadikan pembuka jalan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya. Memang ini sepertinya sudah beberapa kali juga dijelaskan bahwa untuk membayar hutang pengasuhan itu kita awali dengan beristighfar ya, meminta ampun kepada Allah. Kemudian yang paling penting juga meminta maaf kepada anak yang bersangkutan, begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kita sebagai orang tua harus menyampaikan kepada anak, menyatakan bahwa memang kita merasa bersalah, kita meminta maaf kepada anak kita, dan kita nggak boleh nggak boleh enggan, nggak boleh segan untuk meminta maaf atas kesalahan kita yang lalu, begitu ya. Mungkin ya kita harus belajar berbesar hati nih sebagai orang tua. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mbak Nida. Gini Pak Ustadz, sekarang ini kan anak-anak yang lagi hits di kalangan anak-anak tentunya itu ya drama Korea, kemudian artis-artis Korea dan sebagainya itu ya. Nah, ini gimana caranya untuk menghadapi anak-anak yang masuk usia remaja ini? Bagaimana caranya kita memberikan motivasi kepada mereka untuk supaya anak-anak remaja ini tetap senang kepada hal-hal yang sejalan dengan ajaran agama kita gitu ya. Jadi nggak terlalu terhanyut
oleh arus koreanisasi dan globalisasi sekarang ini. Sepertinya seperti itu kurang lebih pertanyaan dari Mbak Nida. Silakan Pak Ustadz. Ya, kalau meminta anak meninggalkan sesuatu yang sudah kadung mereka sukai, harus diberikan alternatifnya yang senilai. Ibnu Qayyim tuh punya satu obat khusus untuk ini, kata beliau, la tatruku syai'an illa bisyai'in. Ya. Seseorang tidak bisa ninggalin sesuatu sebelum mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Kita ini melarang anak untuk misalnya tidak nonton Korea, tapi kita lupa bahwa di balik nonton Korea itu mereka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Satu adalah kebutuhan akan perhatian, yang kedua kebutuhan akan hiburan, yang ketiga kebutuhan akan namanya rasa bangga. Jadi kita ini belum memberikan itu, cuma bilang nggak boleh kayak yang lain, disuruh nonton tayangan Islam. Padahal sebenarnya bukan tayangan itu yang menjadi salah satu masalahnya. Anak mengekspresikan kemanapun itu secara wajar itu kalau dia sudah kenyang dari orang tuanya. Makanya kenapa sih dia senang mengartis Korea? Karena bisa jadi kita nggak melakukan, misalnya kita lupa mengeksplorasi kebutuhan anak biasanya tentang rasa asik itu. Bisa jadi bapaknya mungkin jarang bergoyang bersama dia. Saya Ustadz, tapi kalau sama anak-anak saya nggak usah malu ya, saya bergoyang aja selama nggak diupload. Ya, mereka mau nari sama saya nari, mereka mau bercanda ketawa, ayo. Kalau udah kenyang sama orang tua, nggak cari yang lain. Jadi kalaupun nyari yang lain itu sebatas ya elah biasa aja kali gitu, nggak yang lebay gitu, hanya sekadar update. Ya, dan itu yang makanya saya nggak pernah memusingkan. Saya bahkan nanya mana saya, kamu kok nggak kayak teman kamu nonton drakor gitu ya? Apaan ya? Pusing bi ceritanya gitu ya. Ya malah aku sih tahu-tahu aja tapi nggak terlalu gimana gitu. Jadi kenapa? Karena mungkin ya saya nggak mau bilang GR, tapi karena kebutuhan itu sudah diberikan. Semakin kering kebutuhan itu, maka semakin dia mendapatkan rasa haus lewat tayangan itu. Jadi tayangan itu kalau menurut Profesor Alwi Dahlan adalah ekspresi dari misalnya gini, kenapa ibu-ibu senang sama film Layangan Putus? Karena ada perasaan yang sama. Karena mungkin karena suami yang mungkin gak perhatian gitu, jadi diwakili sama tayangan. Kalau ibu-ibu yang dalam hal ini maaf gitu ya, merasakan ini mah udah biasa aja film, gak ada ya. Kenapa? Karena biasa suami memberikan semuanya itu kok. Kalaupun dia nonton sebatas ya itu aja gitu, biasa gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Masih ada satu lagi pertanyaan, saya rasa masih bisa dijawab mungkin sebentar lagi. Satu lagi terakhir ini mungkin ya dari Ibu Tuti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dalam kegiatan mudik Lebaran, keluarga besar biasanya berkumpul dan banyak acara bersama, dan biasanya agak lost control dalam urusan ibadah nih. Selain urusan sholat, makanan jadi yang biasanya dilarang oleh ibunya jadi agak lepas nih. Bagaimana tips agar ibu tetap menjadi panutan dan anak-anak masih tetap patuh pada peraturan yang selama ini ada di rumah walaupun sedang dalam suasana yang berbeda? Pertama, ibu juga harus memahami konteks kebutuhan anak akan yang disebut fleksibilitas. Ada sesuatu yang prinsipil banget, ada yang enggak. Pertama adalah anak-anak justru kita paksakan konsisten sama sesuatu yang apakah itu sangat worth it dibandingkan dia menghargai apa yang disebut interaksi sosial. Saya termasuk yang istri juga begitu ketat ya, istri saya apalagi mungkin fansnya Ustadz Zaidul Akbar gitu ya. Jadi makanannya ini banget misalnya gitu. Tapi dia mencoba untuk memahami bahwa kalau di dunia sosial itu nggak bisa, karena kita nggak mengharamkan sesuatu yang malah nanti jadi benturan gitu.
Jadi justru nilai apa yang mau ibu bangun? Kalau ibu hanya sekedar untuk mengokohkan ini prinsip utama ibu, kalian nggak boleh, maka nanti akan menjadi bekal dia di masa dewasa, dia menjadi orang nggak toleran terhadap perbedaan yang sebenarnya bukan wilayah ranah halal dan haram. Perbedaan mana yang prioritas mana enggak. Nah, maka jangan justru membuat anak menjadi pribadi yang kaku. Akhirnya dia nggak toleran sama teman. Enggak, gue nggak mau. Gitu ya, kecuali rokok, kecuali ini hanya karena masalah badan ini ibunya pengen makanan sehat sebenarnya tiba-tiba dan menurut saya itu bukan sesuatu yang prinsipil selagi bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak ada haraman yang jelas supaya anak jadi fleksibel gitu. Karena dia harus berada nanti di sebuah pertarungan di pergaulan yang dia berada dalam kondisi seperti itu. Kecuali misalnya ya kita ingin misalnya anak-anak belajar fleksibel ini misalnya mencari alternatif. Kalau nggak ini gimana caranya? Karena anak itu jangan sampai dia menanggung beban emosi yang belum pas untuk orang dewasa. Untuk anak-anak maksudnya. Misalnya gini, kalau kita bisa melakukan negosiasi, nggak bu, maaf gini sebagainya, kita nyantai. Anak-anak belum ada skill sosial untuk menolak atau apa. Akhirnya dia sama teman-temannya bilang, nggak asik lah orang kayak gini. Dan itu adalah hal yang harus kita siapin ke mereka. Makanya jangan sampai hal yang belum pas untuk mereka sudah berikan. Kecuali misalnya halal dan haram jelas. Makanya di situ ada ruang kompromi. Ruang kompromi itu misalnya gini, kita persiapkan sebelum berangkat. Nah, nanti kan acara keluarga besar ada gini-gini gitu. Nah, banyak makanan, kira-kira kamu milih makan apa ya gitu. Ya kalau misalnya di sana dihidangkan yang ini makan aja gitu. Selama itu ya halal gitu ya. Jangan sampai gini kalau prinsip mamanya adalah kalau makanan begini jangan dimakan. Ternyata dihidangkan makanan yang akhirnya malah dia jadi nggak toleran sama tuan rumah gitu. Maaf bunda, saya nggak boleh. Maaf tante, kata ibu saya masakan ini nggak sehat. Itu kan malah mengajarkan hal yang bagi anak malah beban bagi dia gitu. Wah ini anak siapa sih gitu ya. Jadi kita harus melihat kondisi namanya yang disebut para ulama sebagai al-fahmu al-maqami, pemahaman kontekstual yang itu kita kenalkan ke anak. Sehingga dari sisi itu anak menjadi pribadi yang dia tahu mana yang dia kokoh, mana yang fleksibel. Karena dalam Islam itu ada namanya as-sawabit, ada al-mutaghayyirat. Ada yang kokoh kita pegang, ada yang kita fleksibel. Dan itu yang membuat nanti anak kita malah menjadi pribadi yang unggul di masa depan. Karena dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau mengenai yang masalah ibadah gimana Pak Ustadz? Kalau makanan kan mungkin kita bisa fleksibel ya, tapi kalau ibadah kan ibadah wajib kalau ibadah itu. Kalau ibadah tetap kan itu nggak bisa tolerir ya. Misalnya bagaimana anak udah tahu. Kalau ibadah teman-teman nggak sholat, wah itu kita bilang justru kamu akan jadi pembuka bang untuk itu. Ya dan itu sebenarnya adalah kalau kita sudah menginstall kebiasaan-kebiasaan ibadah itu. Artinya ketika anak sudah merasa bersalah nggak sholat itu sudah sampai kepada kesadaran. Sehingga dia nggak perlu lagi ya merasa bahwa enggak gitu. Misalnya dia sudah menyadari kan, makanya ini proses pendidikan yang panjang. Bagaimana menginstall hal-hal berkaitan dengan ibadah itu dipersiapkan dari 0 sampai 7 tahun agar muncul perasaan bahwa ibadah itu kebutuhan aku. Makanya ibadah yang kita kenalkan oleh Rasulullah di umur 7 tahun itu sebagai kewajiban seperti sholat, itu adalah isyarat mengapa Rasul nggak bilang sholatlah, perintah anakmu sholat dari dini. Karena ibadah sholat sebagai simbol dari ibadah utama itu dipersiapkan di 0 sampai 7 dengan software yang sudah diberikan orang tua. Softwarenya itulah yang menjadi tugas kita. Orang tua yang lupa menginstal softwarenya, maka membuat anak merasa sholat itu bukan kebutuhan. Ya, tapi kalau anak sudah sholat kebutuhan, maka dia tidak akan guncang dari apa yang menjadi, dia mau dimanapun tetap ya sholat. Temannya mau gimana dia tetap sholat ya, karena dia tahu ini adalah prinsip yang nggak boleh difleksibelkan. Dia ada prinsip sampai kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti itu memang persiapannya jangka panjang dari kecil ya Pak Ustadz, tidak bisa instan juga ya mengenai kebiasaan ibadah itu. Baik, ini waktu juga sudah mendekati jam 3. Kalau boleh saya mohon izin Ustadz mengajukan pertanyaan satu aja untuk peserta sebagai kuis ya, nanti insya Allah ada hadiahnya dari panitia, dari tim kajian. Ya mungkin saya merimain aja tadi bagaimana seorang ayah menghadapi tantangan zaman orang tua
yang disebut dengan babe, apa saja itu yang Oke, baik. Ya, ibu-ibu silahkan menuliskan di kolom chat. Nanti yang menjawab paling cepat dan benar akan mendapatkan hadiah dari tim kajian. Nah, ini dari Mbak Soraya sudah ada jawaban. Baik, asik, bergizi, empati. Cukup nggak Pak Ustadz? Singkatannya aja cukup ya. Baik, Mbak Soraya silahkan menghubungi Mbak Tuti untuk pengiriman hadiahnya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Ustadz atas pertanyaannya. Dan tentunya terima kasih atas kajian pada hari ini yang memberikan ini gizi buat ibu-ibu juga ini ya. Jadi bukan hanya ibu-ibu harus memberi gizi kepada anak-anaknya, tapi ini pada hari ini ibu-ibu diberi gizi amunisi tambahan bagaimana kita menghadapi anak-anak di rumah, bagaimana kita bersiasat, berstrategi agar bisa memenuhi, selain memenuhi kebutuhan diri sendiri juga bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dan bisa menjadi ibu yang menyenangkan dan dirindukan oleh anaknya, menjadi ibu yang bukan super mom tapi bisa melakukan apa sesuai kebutuhan gitu ya. Baik, kita sampai di penghujung acara pada hari ini. Sebelum ditutup, saya mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa penutup. Saya persilahkan Pak Ustadz. Baik, ibu-ibu semua, khususnya jamaah Azhar Islamic School, mari kita tutup majelis ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nama huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa adika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna la dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebentar saya pastikan dulu ininya rekamannya.